Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu yang pertama Profesor Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, MPD, dan Ibu Adarina Dian Pertiwi, MPD. Kami di sini akan membedah buku pengantar ilmu pendidikan yang dibuat oleh Profesor Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, MPD, beserta kawan-kawan melalui media video dengan beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Anastasia Amelia Juventi, yang kedua Krisna Ivarianti, yang ketiga Siti Khotijah, dan yang keempat Wulan Arianti. Bab 1. Tinjauan tentang pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Menurut Martinus Jan Levenger, pendidikan adalah suatu usaha pengaruh perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan mencapai kedewasaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses kehidupan seorang anak supaya memiliki kekuatan dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha tekstur untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. B. Fungsi pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam kurikulum terdapat 3 fungsi utama dari pendidikan, diantaranya adalah yang pertama pendidikan sebagai penegak nilai, yang kedua pendidikan sebagai sarana pengembangan masyarakat, yang ketiga pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi manusia. C. Macam-macam dan bentuk pendidikan. Yang pertama, pendidikan berdasarkan filsafat dan pandangan hidup. Yang kedua, pendidikan berdasarkan isi dan tujuan. Yang ketiga, pendidikan berdasarkan struktur dan jenis. Bab 2. Pendidikan bagi kehidupan manusia. 4 aspek pokok menjadi arahan pendidikan. Yang pertama, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangannya. Pengertian ini mengacu kepada pengertian pribadi atau persona dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan sosialitas. Pendidikan ialah pergaulan di antara anak manusia dengan manusia dewasa. Andai kata anak manusia itu tidak diakui sebagai makhluk sosial, maka anak itu tidak dapat dipengaruhi oleh manusia lain. Yang ketiga, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan susila. Manusia diarahkan untuk mengenal, melaksanakan, dan menghayati nilai-nilai sebagai aturan hidup, baik untuk dirinya maupun untuk kelompoknya. Yang keempat, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan religi. Ilmu yang membicarakan tentang religion ialah teologi, yaitu yang mengkaji terhadap agama dan kepercayaan yang diyakini oleh manusia sebagai makhluk Tuhan. B. Konsepsi manusia di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan esensial yang dimiliki manusia. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan dimulai dengan adanya pemikiran tentang perlunya peningkatan derajat manusia dari keterbatasan sebagai makhluk alam menjadi makhluk yang sempurna dan dapat menguasai alam. Siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk yang unik dalam arti ia adalah subjek sekaligus sebagai objek. Costa mengajukan tentang tingkat-tingkat yang bisa dilalui oleh kehidupan pribadi manusia dalam proses menjadi, yaitu dimulai dari 1 tingkat organik, 2 tingkat vegetatif, 3 tingkat animal, 4 tingkat human, dan 5 tingkat religius. C. Perlunya manusia didik. Dunia manusia adalah dunia terbuka, berbeda dengan binatang yang memiliki dunia tetap. Kita dapat mengatakan apabila perkembangan yang paling dini di dalam kehidupan manusia itu akan berjalan dengan lancar apabila terdapat bantuan yang diberikan individu yang telah mencapai perkembangan yang sempurna. D. Anak manusia dapat dan perlu dididik. Manusia perlu dididik karena berbagai anggapan diantaranya. Yang pertama, manusia lahir dalam keadaan belum siap pakai melainkan baru berupa potensi. Yang kedua, kemampuan yang nampak itu dihasilkan manusia melalui pertumbuhan dan perkembangan serta dipercayakan terhadap kegiatan pendidikan. Yang ketiga, tuntutan akan nilai dari hidupnya harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak cukup mempercayakan terhadap insting dan mengikuti dorongan nafsu belaka, melainkan nilai itu akan tampak dalam kegiatan pendidikan. Bab 3. Berbagai pendekatan terhadap pendidikan. A. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan dirumuskan sebagai suatu penerapan konsep-konsep pikiran filsofus yang dipergunakan untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi pendidik, seperti yang dikemukakan oleh Henderson, Philosophy of Education.
B. Pendekatan agama terhadap pendidikan. Suatu yang sangat sulit untuk menetapkan pendekatan agama di dalam pendidikan disebabkan banyak agama yang ada di dunia dan mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi pemeluknya yang berpengaruh terhadap proses pendidikan sesuai dengan nilai keagamaannya. C. Pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Berbagai cara telah dirintis dan dikembangkan manusia sejak dahulu sampai sekarang untuk memajukan pendidikan berteori dalam pendidikan serta mereka itu menerapkan hikmah profesinya ke dalam pendidikan. Macam-macam pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Yang pertama, pendekatan psikologi dalam pendidikan. Yang kedua, pendekatan sosiologi dalam pendidikan. Yang ketiga, pendekatan antropologi dalam pendidikan. Yang keempat, pendekatan sejarah terhadap pendidikan. Yang kelima, pendekatan biologi terhadap pendidikan. Yang keenam, pendekatan ilmu lain terhadap pendidikan. Bab 4. Aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan pendidikan. A. Pendidik. Siapakah yang berhak menanamkan dirinya sebagai pendidik dan siapakah yang pantas menyandangkan gelar pendidik? Sebagai jawaban atas pertanyaan di atas dan sesuai dengan pendidikan sebagai gejala kebudayaan, maka pengertian pendidikan tidak terbatas pada istilah guru. Pengertian pendidikan dalam hal ini meliputi yang pertama orang dewasa, yang kedua orang tua, yang ketiga guru sebagai pendidikan formal, yang keempat pemimpin masyarakat, yang kelima pemimpin keagamaan. Anak didik. Inti dari kegiatan pendidikan adalah pemberian bantuan kepada anak didik dalam rangka mencapai kedewasaan. Implikasinya, yang pertama bahwa yang dibantu bukanlah seorang anak yang sama sekali tidak dapat berbuat, melainkan makhluk yang bisa bereaksi terhadap rangsangan yang ditunjukkan kepadanya. Yang kedua, bahwa pencapaian kemandirian harus dimulai dengan menerima realitas tentang ketergantungan anak yang mencakup kemampuan untuk beridentifikasi, bekerja sama, dan meniru pendidikannya. Bab 5. Tripusat Pendidikan. Yang pertama ada keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajar untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Kedua, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga formal yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien. Ketiga, peranan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil agar sekolah dapat memenuhi tenaga kerja terampil. Ada dua hal yaitu perlu diperhatikan. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah seperti tujuan pendidikan, kurikulum, materi, media, dan metode, guru, sarana, fasilitas, dan pengelolaan kesulitan yang dihadapi sekolah yaitu kekurangan guru yang kualifikasi dan keadaan kurikulum yang tidak sesuai. Batasan pendidikan sosial. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Perbedaan dan persamaan dalam tripusat pendidikan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jauh mengenai pendidikan di lingkungan ketiga atau lingkungan non-formal, maka kita bandingkan dengan kedua lembaga pendidikan lainnya, yaitu pendidikan di lingkungan pertama atau informal dan pendidikan di lingkungan kedua atau formal. Bab 6. Kurikulum dan skenario modernisasi sikap. Model perkembangan suatu negara untuk mencapai mobilitas vertikal maupun horizontal tak terlepas dari tujuan dan peran penting pendidikan di dalamnya. Peningkatan SDM melalui pembaruan kurikulum. Posisi pendidikan semakin penting dan strategis baik di kalangan praktisi maupun akademis dewasa ini dalam rangka otonomi daerah. Satu, kurikulum berbasis kompetensi KBK. Pendidikan merupakan salah satu cara menuju masyarakat maju, yakni masyarakat yang mampu bersaing di kancah internasional. 2. Akar makna kurikulum. Peran sekolah dalam implementasi kurikulum dapat dioptimalkan dengan rangka membina generasi muda untuk menjadi manusia. 3. Akar makna kompetensi. KBK sebagai salah satu wujud dari upaya perbaikan pendidikan lahir melalui berbagai pertimbangan yang cukup matang. Kurikulum sebagai pemandu perubahan dalam perkembangan budaya manusia. Tingkat-tingkat penguasaan akan ilmu pengetahuan teknologi semakin memiliki peran sangat penting dalam bagi masyarakat di antara bangsa-bangsa lain. Koherensi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Bersama dengan perkembangan masyarakat berdasarkan tuntutan, pandangan kurikulum akan memperbaiki sekaligus pengaruh dan perkembangan tuntutan tersebut. Bab 7. Kurikulum dan skenario modernitas sikap. A. Kurikulum dan skenario modernitas. Sikap pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan suatu bangsa merupakan modal untuk berkembang dalam melakukan mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. Ciri sikap independen. A. Progresif dan ulet. B.
berinisiatif, C. memiliki kemampuan pengendalian dari dalam, D. kemampuan diri, dan E. memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri. B. Peningkatan SDM melalui pembaruan kurikulum. Peran pendidikan dalam era otonomi. A. Pelaksanaan otonomi tidak mungkin berlangsung mulus tanpa dukungan yang memadai. B. Pemberian bagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus didasarkan pada jaminan yang pasti tentang kualitas sumber daya manusia di daerah. C. Kurikulum sebagai pemandu perubahan. Untuk menunjang keperluan akan peningkatan kualitas manusia, maka isi kurikulum dengan sendirinya harus mampu mengembangkan program-program pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan dan situasi belajar dengan tidak mengesampingkan kepentingan arti pendidikan dan kebutuhan masyarakat. D. Kurikulum koherensi. Sebagian besar guru menerjemahkan koherensi dalam konteks bagaimana mereka mentransformasikan kurikulum berdasarkan pengalaman. Para pengembang kurikulum menyadari bahwa mewujudkan koherensi dalam kurikulum merupakan tema yang sulit untuk dipahami atau hampir tidak mungkin. Bab 8. Evaluasi dan perubahan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan titik pusat dari suatu upaya pendidikan. Segala cita-cita landasan teoretik yang digunakan dalam mengembangkan suatu rencana akan terwujud dalam apa yang terjadi di lapangan. Pengertian evaluasi. Definisi evaluasi mengandung 3 konsep pokok yang itu memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Evaluasi diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang disebut juga dengan istilah evaluasi. Dalam konteks ini adalah kurikulum dengan keseluruhan dimensinya. Pengertian ini banyak dipakai oleh ahli evaluasi bahwa evaluasi adalah proses deskripsi dan pertimbangan. Kompetensi evaluasi. Menurut Bain yang dikutip dari Kaber 1988, evaluasi merupakan komponen yang sangat terkait, yaitu komponen apa? Usaha dan hasil. C. Evaluasi perlu direkayasa. Evaluasi merupakan suatu kajian yang unik karena evaluasi bergerak antara suatu kajian akademik dengan suatu kajian yang selalu harus memiliki kegunaan praktis. D. Kegiatan evaluasi dan misi perubahan kurikulum. Fungsi sosial politik dimaksudkan dengan motivasi dengan dukungan-dukungan yang diberikan oleh masyarakat dengan fungsi administrasi berkenaan dengan masalah-masalah kewenangan dan kekuasaan. Kegiatan evaluasi dapat menggagalkan misi pembaruan kurikulum. Zeiss 1976 berkata bahwa evaluasi yang komprehensif yaitu yang secara keseluruhan akan mencakup aspek-aspek keberhasilan, pengajaran kecocokan antara tujuan dan konteks serta terhadap tentuan masyarakat. Perubahan kurikulum terjadi disebabkan oleh perkembangan ilmu teknologi dan nilai serta norma baru dalam masyarakat. Namun demikian, evaluasi tetap ikut berperan apapun hasil evaluasi. Tidak boleh menindakkan atau bahkan memusnahkan materi yang dievaluasi. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.